Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam sesi webinar hari ini ya. Eee, Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan dalam kondisi baik-baik saja. Pertama-tama mungkin, saya perkenalkan dulu ya, saya dengan Ade dari MII sebagai product marketing untuk spesialis. Mengenai di sesi webinar kali ini kami akan membahas terkait dengan Blanko. Blanko itu adalah software data protection khusus untuk penghapusan data ya, pada perangkat hardware, berupa device server, PC, notebook, workstation, dan beberapa perangkat device lainnya. Mengenai hal ini sangat related, dengan, proses penerapan data sanitasi dan juga, ISO 27001 ISMS terkait dengan security, keamanan, dan perlindungan data, baik perusahaan maupun pribadi. Di Indonesia sendiri, terkait dengan regulasi perlindungan data, sedang dalam tahap persetujuan oleh pemerintah. Blanko sendiri, sangat rekomendasi, terkait dengan, proses penerapan data sanitasi tersebut, memiliki rekomendasi beberapa sertifikat internasional dan juga, memiliki, audit trail atau reporting data yang akurat. Mungkin, kita nggak perlu berlama-lama ya, kita langsung aja ke detailnya. Sudah hadir bersama kami dan bersama kita juga di hari ini, di session ini, Mr. Kelvin Lee, Regional Blanko Malaysia Indonesia, dan juga, Pak Joni dari Manager Solution, Tech Titan Solution. Eee, Halo, Mr. Kelvin, good morning. Hai, good morning. Selamat pagi semua. Pak Joni, selamat pagi Pak Joni. Halo Pak Joni. Johnny mute. Oke, ya, sorry, selamat pagi semuanya. Okay, Mr. Kelvin, maybe, you can first for the present. Okay, sure. Let me share my screen. Okay. Sorry, Kelvin, interrupt Hmm. for 1 minute. Yeah, sure. Bapak Ibu peserta, bagi yang menghadiri sesi kali ini, diharapkan bisa menghadiri sesi sampai dengan akhir acara ya. Dikarenakan, di akhir acara nanti kita ada sesi, Q&A, dengan ada gift souvenir menarik untuk 3 pertanyaan terbaik, terus kemudian ada, total hadiah Rp1.000.000 yang akan dibagi ke dalam, kuis dan juga door prize. Jadi, untuk 1 orang pemenang door prize dan 2 orang pemenang kuis. Jadi tetap stay tune di webinar kali ini. Terima kasih mungkin, oke Calvin. Alright, thank you. Terima kasih, Pak Adi. Selamat pagi semua. My name is Kelvin. A little brief introduction of myself. Saya Regional Manager Blanko Malaysia dan Indonesia. I am located in Malaysia. So I joined Blanko back in 2019. Dari dulu saya tech consultant daripada Oracle dan sebelum ni I am a network engineer by profession. So a bit on Blanko Technology Group started in 1997. Blanko Technology Group originally is from Finland, and back in 2015 we are then listed in the London Stock Exchange. Kalau peserta minat boleh tengok the AIM list, letak BLTG ticker. Kesemua detail of Blanko is over there as we are a public listed company. So we have 20 over years of experience in the data erasure industry. We have successfully sold 200 million over licenses and also securely erased not only hard disks, mobile phones, SSDs. We also have successfully erased cloud environment as well, which I will share later on. We are also the most certified data erasure solution out there in the market, and we have more than 2,500 customers globally today.
So we have also been awarded, you can see here, the Green Economy Mark, meaning to say is that we have helped tolong banyak company di seluruh dunia dengan green economy. So meaning to say we have helped them remove e-waste in a proper way. So to start off here today, what I'd like to highlight first is the most important, macam Pak Adi kata tadi, undang-undang macam ISO 27001, regulations, compliances, of course in Indonesia as well, your upcoming PDPA. Not only that, if you deal with other regions like UK, you have the EU GDPR. In Malaysia, we have our own PDPA, or any other regions, they themselves have it as well. So let's go back into 1998, when first the only regulation of data protection was EU GDPR. Fast forward today in 2021, more than 100 of types of regulations. ISO themselves have 27,001, 27,040, all the types of numbers that you can see. There are so many today. And the fine, denda untuk all this compliance, kalau let's say if there's a data leak happen, improper disposal of data, the fine is getting more and more. What concerns a lot of company today bukan sahaja untuk denda duit, the money that is being denda. Image of the company is also affected. You have seen global news today, a lot of those, even for government. Recently, I like to share is that even for Malaysia government today, we had a data leak quite recently this year, where the LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negara, dengan EPF, our Employee Provident Fund, has detailed leaked out of citizens' data being leaked out, partially because of improper disposal also. There is no proper chain of custody when the laptop is being transferred from one hand to another hand, right? So I'm pretty sure everyone here is familiar with Gartner. So Gartner is a company that does a lot of research and data privacy and protection. Gartner has predicted by end of 2023, 75% of the world population, that is a lot, will have its personal data under modern privacy regulation. This shows that the regulation is just not here to stay, it is growing. A lot of people are getting more aware of and more concerned about their data, what they upload onto the internet. Everyone is using mobile devices. Personally, everyone, you might have a laptop, you definitely have a mobile phone. Some even has a tablet. One person easily 2 to 3 devices. So the amount of data that is being stored onto your personal devices, bukan sahaja kad pengenalan, even passport, a lot of personal details, banking details especially, semua kita buat online transaksi. All these personal data are going through, and the awareness is growing. So 80% of the company, will face at least one privacy focus. Definitely, it can be an external policy, PDPA, ISO 27001, or so on. But definitely, each and every company will have their own internal policy as well. How they want to do the data disposal, how they want to do data management, asset lifecycle, and so on. So privacy is growing, definitely here to stay as well. Gartner also have this quote where this relates to ISO 27001. Because of the growing concern, data sanitization is becoming a key importance in C-level. Kebanyakan CISO, CIO yang I pernah talk to them, bincang dengan diorang, they are becoming more aware about data sanitization. Aset-aset yang sekarang, most of it I do PC leasing, PC rental.
apa yang akan jadi to my data at the end of the PC leasing or rental? I return it to the vendor. Are you making sure that all my data is properly removed or erased? How do you going to prove it to me? Buktikan dengan audit data erasure report. So what is data sanitization entirely? When we talk about what I've said earlier, data sanitization, data erasure. So is to consistently apply, is a process, you know. When you talk about data sanitization, it's broken up into two different categories. One is physical destruction, destroying it, either hammer, drill, or shredding it. Another one would be software level, which is by doing a overwriting, data erasure. Yang itu, Blanco is the expert in this. So when you do a data erasure, the technology of it is overwriting, and there will be a lot of data erasure standards in there, which I believe later on Johnny will be sharing with you in the more technical aspects of data erasure. So here I'd like to share with you a video so that you all can see. This is a video done in Singapore where they have a research done on how the data is being destroyed and how data is, the awareness is growing and so on. Yeah. Okay. So earlier on in the video, everyone can see that there has been improper ways of disposing the data. So earlier on where I shared my experience, I was back in Oracle and I was in the network engineer. I have been in the IT field for a very long time, close more than 10 years now. So I am sad to say I'm pretty ashamed myself. Before I joined Blanco, I myself wasn't aware of all this improper way of data removal methods, you see. Dulu I ingat formatting cukup, you know, the simple delete or even the Windows Shift delete. It says that permanently remove your data. I ingat cukup. But no, it's not true. You know, when you use a data recovery software, I think Johnny, I think you yourself did, right? Try to Yes, right. recover some data after using formatting. Masih boleh dapat data kan? Yes, After that. correct. Yeah. So a lot of these methods that we thought was enough, it's not true. So even using a free software, and if you're being a enterprise, a big company, in Indonesia or in Malaysia or any other region, using a free software is not compliant. Physical destruction without audit, you don't have a proper chain of custody, and some even do not have any method at all. Do not be surprised. Some they just um, let go of their laptops or desktops without doing anything. Most common one that you see here, large stockpile of equipment, dia simpan. What happened was in Malaysia as well and in Singapore, not in any region, I have seen vendor yang datang, HP, Dell, Lenovo, they rent a PC to you. At the end of the PC rental, dia ada satu program yang dia panggil Keep My Drive. So what happens was, dia bagi you simpan the hard disk. You can simpan the hard disk, keep it, but they charge you. Of course, they charge you for keeping it. You have to pay a certain amount to keep the hard disk. Why certain enterprise pay that is because they have sensitive data, confidential data that has been stored, onto the hard disk, and they don't have any methods to erase it or destroy it. They will keep the hard disk, and eventually this comes back to them as a big problem. One of the biggest hospital here in Malaysia, the private hospital here in Malaysia, I personally visited their office, and they have 2 storerooms as big as my room, filled with laptops, desktops, servers, all the old hard disks, even back from 2014, 2013 until today, and they don't know what to do with it. So this is a growing concern for a lot of companies, I believe. And
when you do a physical destruction, very common, they always just drill a hole. A lot of vendors tell you that, okay, I akan musnahkan your hard disk. I akan pakai drill the hole. But when you drill the hole, only that particular hole, you're not able to recover data. So earlier on in the video, you saw that there is a way where you can recover data using a software level. There is also another way where you can recover using forensics level. Forensics level, I pernah nampak daripada pihak government di Malaysia, dia ada forensics lab. So dia keluarkan hard disk, the magnetic hard disk. They have a laser to detect each and every sector of the hard disk. And they still can recover every other sector aside from the hole that has been drilled. So data can still be recovered after drilling it. What I'm saying today is not to scare you all, not to say that do not do physical destruction. Only do physical destruction jika perlu. When you do a physical destruction, there should be a proper way as well. NIST has a guideline. NIST is the leading media sanitization guideline today. Nasihat diorang is to shred, grind the hard disk. For a magnetic hard disk, it's to be 5 to 8 millimeters. Dia macam breakfast cereal, conflict to that level. But for SSD, dia jalan dengan chipset. So yang itu you kena grind it into like 2 to 3 millimeters, So then only data cannot be retrieved. A proper way of destroying your hard disk as well. Right. I'd like to share here also today, these are statistics, these are facts. I think it's a growing concern as well to a lot of regions across the globe, around the world. E-waste is growing, especially during masa COVID sekarang. A lot of people are going to online studies. You see students are going through online studies. Companies have now resulted to working from home. Some companies, even when the country is open up, they still stick to working from home. And I think, Johnny, masa dekat Indonesia, when COVID pandemic first hit, I think you also experienced a lot of companies, they tend to start scrambling, getting their office people to work from home. And Yes, some of correct. it, what I encounter here in Malaysia, I'm not sure whether you encounter in Indonesia as well. Kebanyakan macam call center, help desk, they all have a practice where they use desktop kan. Betul But when sekali. they move back from home, they don't bring their whole desktop back to their Correct. house. Yes. So that's where a lot of laptops are being procured, rental. That's where Yes. the request for laptops have grown. And now we are facing shortages of laptop across the world. HP you nak laptop sekarang pun kena tunggu lama. I think Yeah, so. correct. Yeah, betul sekali. Lenovo sama, everything is sama. So the concern now is you can see that 53.6 million metric tons of electronic waste. This not only look at laptop, desktop, mobile phone. I myself am guilty. Ada handphone baru, I sure nak tukar. Follow Yes, with the correct. times. Then what happens to the old phone? Sometimes, yes, I pass it down to my child or my sister or something like that. Yes. Tapi ada orang yang dia tukar. Tak nak handphone lagi, dia buang. What do they do with it? They don't know what to do with it. So they throw. And this e-waste is growing. And after this pandemic, let's say we go back to the normal. All the PC leasing laptops and rental, what happens to it? It goes back into the vendor and what the vendor will do. So this is a concern as well. We can see that in 21% increase in just 5 years. What will happen in the maybe next year? You don't know. We are going back to the normal. International flights are being opened up. People are going back to offices. Enterprises are ending their rental for all these laptops. People are going back. So a lot of PC waste are growing as well. So NIST, earlier on I mentioned, is one of the guideline for media sanitization. And this will provide a lot of insight on what you can see. Best practices implementation.
I always like to say this. I think Johnny dah dengar I cakap banyak kali. Kalau tak boleh tidur, baca ni. Banyak Betul page. sekali. It's a lot of pages, But what I like to Yes. highlight here is purge level, the highest security level that can achieve for both hard disk and SSD. When you're looking for a data erasure standard, when you're looking for a software, make sure that they are NIST compliant. NIST is recognized globally today, and this is the leading media sanitization guideline. They have a clear level and a purge level. Johnny nanti boleh show you in the demo, where they say that the very important is the verification. After if you've done your erasure, you're going to verify whether the erasure is completed properly or not. So on top of that, when you look at data erasure, Sorry, a lot of Kelvin. people think, yeah. Any question from customer? Oh yeah, sorry. Maybe you can answer now or after Oh the yeah, I'm session. almost done. Is there any question from? Oh, I think we do see a lot of questions, I think. Maybe from Said Putra Ramadhani from Yes. Alki. How about using Digosor machine? Machine is not yet. It is enough in a sense that depending on what type of degausser machine you're using, certain degaussers have, even for degaussers, they are the grade, Blanco also works with Kroll on Track, one of the leading data recovery and degausser company. They have different grade of degaussers. Degausser there is a strong magnetic wave that disrupts the hard disk. One thing you need to remember, degausser only work on the traditional magnetic hard disk. For SSDs, tak boleh pakai. SSD runs on chipset. You try to put your phone or your SSD into a degausser machine, keluar, still boleh guna. And degausser renders the traditional magnetic hard disk not usable. Dia seperti sama dengan destroy, they will not be able to be reused. But if you use a data erasure, can be reused. But whether when you say it's enough or not, I would say yes, it's enough. The important thing is that whether the degausser can provide you with a report, auditable report. That is the key importance. Certain degaussers do come with it, right? So it's the same as destruction. Only do it if it's needed, because once you degauss the hard disk, tak boleh guna lagi. Technically, you have to throw it. I think we have one from Pak Arif juga. Batavianet. Can Blanco delete data of employee who suddenly resigned? He stole the laptop. Unfortunately, no. Because the laptop is Correct. So for that type of I understand for mobile phones we have in the industry today we have MDM, mobile device management, and dia boleh encrypt the data or erase, or dispose the data. I'll give you a use case on how US military guna kita punya Blanco erasure. So we have different products. One of it is the Blanco file eraser. What happened was we can do integration automation for it. We can tie it to a command link where it can be a kill switch. So how the US military use our Blanco file is that there are the confidential file. Let's say a particular file or folder that is very important. Dia ada satu kill switch. If let's say their laptop, they pass through they go to another country and then they gonna check their laptop. They activate that kill switch, Blanco will automatically erase that data. That sort of thing. But if you're talking about suddenly the laptop is lost, it's very hard. We're not able to erase that. Unfortunately, no. At this point of time, no. Yeah. How data security in cloud hosting? For data security in cloud hosting, the question seems to be unclear.
maybe different question. This is a question for the data in cloud, not eraser data in cloud. For data erasure in cloud, I believe later on Johnny will touch a bit on that. We have a solution called the Blanco LUN Eraser, Yes. where we'll be able to use Blanco LUN Eraser to erase partitions on cloud. And we have use cases that we can share, even if, let's say, if time is not permitted, we can share with you. We have done with AWS. AWS is one of our partners. We have done cloud erasure on AWS, private cloud or public cloud, Microsoft Azure, Azure Stack, and so on. So we can share use case on that definitely. And yes, we are able to erase on cloud or hosting level as well. Bu Ranti mungkin itu yang menjawab pertanyaannya ya. Yang dimaksud Bu Ranti ini apakah keamanan data di cloud atau penghapusan data di cloud, gitu aja sih. Ini sedikit berbeda. Untuk Blanco sendiri adalah penghapusan data di cloud. Oh, erase. Erase. Right. Yeah. Okay, right. Correct. So erasure on cloud, yes, it can be a bit different. When you look at it at this point of time now, Blanco is the only solution that is able to erase up to data center level when you talk about LUN, partition, and so on. Erasure. Okay. Yeah. So yes, short answer to your question, Ranti, boleh. Kita boleh erase on cloud and hosting also. So how effective and efficient is your product for securing, deleting? We have certification. Like earlier on I mentioned, we are the most certified data erasure solution in the world. We have worked with multiple government, not only in US, we work with Australia Military of Defense, we work with Singapore government technology as well, the whole of Singapore. And also for Malaysia, we do work with government as well. So in Indonesia, we do have a couple of use cases. I think Pak Johnny will share later on. In all this certification, how we get this certification is that we send in our source code, our solution source code. We did the erasure on the media that was given by them, be it hard disks, SSDs, or anything. We will do an erasure, and then they will do a test on try to recover the data. Once they fail to recover the data on a software level or even a forensics level, then only we are awarded with the certification. So in our part of the region, we are common criteria certified. Common criteria is recognized in 27 to 28 countries. And in Indonesia, I think is under, sorry, I can't recall. BSSN. BSSN, yes, recognizes common criteria, and if Blanco is certified with common criteria as well. Okay, two question for Randy and for Nita. For Randy SAT, how effective and efficient is your product? Yeah, I've answered that. Effective and efficient, nanti I leave it to Pak Johnny buat demo. He'll be able to answer. Mas Randy, Pak Randy, nanti Pak Joni akan ada sedikit penjelasan juga demo ya, nanti akan dijawab gitu. Kemudian next from Nita Novitasari, please explain how to make sure the result of this HDD or SS destruction is not reusable. For the biasanya Mbak Novita, kalau yang sudah di destruction sudah pasti tidak bisa digunakan kembali ya. If we using shredder mesin or hammer, udah pasti tidak akan bisa digunakan kembali. Seperti betul. itu. Yep. Okay, maybe you can next for the prison for the question maybe after the prison you're finished. Yep, sure. I am almost done with my presentation as well, and Team Pak Johnny is waiting eagerly to do his as well. Yes. So in terms of process efficiency, as you can see on the screen here for the longest time now, you are not only looking, a lot of people think that when you do an erasure, it takes a lot of time. I think this ties back to your question, Novita. Earlier on, how effective Randy, about how effective or how efficient it is. When you do an erasure, a lot of people think that it takes a long time, especially free software. Free software takes a long time. But for Blanco,
to give you an estimated 500 gigabyte or 1 terabyte of hard disk, it takes about 1 hour. 500 gigabyte takes about 1 hour to erase, a single wipe. And if you look at it as a long time, no, it's scalable. Our solution, you can erase. We have customers doing it 100 machines to 200 machines at one time. So it's scalable. When you do an erasure project, it's scalable in terms of, you can see this is one of a US warehouse processing for doing the data erasure. You can see that they are processing in the hundreds, in the thousands in a day, performing erasures. So we do also have our partners who are expert, our certified engineers such as MII and also TechTitan. We will have engineers to advise you on how is the best way that you can do your erasure. Right. On top of that, mobile devices as well, tablets. You can see this is an example. We do not just erase one by one. You can erase all of them concurrently at the same time. So mobile devices are, of course, definitely quicker. And if you look back, SSDs today, erasure can be done in minutes, just minutes. You don't have to do a very long time. So in terms of efficiency, you can definitely do it. We have done a use case in Microsoft, 40,000 hard disks in one night, just one night, 10 hours from start to end. We have done it with a NIST purge level, and then it can be done. Integration with ServiceNow. ServiceNow is something that we are integrated. Blanco has a lot of partnership. We are partnership with VMware, ServiceNow, Cisco, even for AWS and so on. So IT asset management software, ITSM tools. So today we see a lot of companies using IT asset management software to manage, ticketing software to manage their environment. Our solution is not there to, you will have to, let's say, prepare a certain software or extra investment in software. Our solution is fitted into your environment, so there will not be any changes. We can integrate with your IT asset management software in order to do some automation and integration as well. Earlier on mentioned, cloud hosting as well. Microsoft Intune device management is on the rise. Integration with Microsoft Intune is also capable. In terms of workflow, this is something that we can do as well. Processes, when you want to automate things, erasure from start to end, it can be automatic. It can be manual, semi-automatic, or fully automatic, which later on Johnny will be able to share the demo. But believe Johnny, you can show demo, which is the manual way. But yeah, I will demo the manual way. So it's like yes, it's more detailed in a manual way. He will show you the step-by-step of how the erasure is being done. But all those steps can be done automatically as well. So when you start the boot up of the erasure, you tak payah sentuh laptop lagi. Everything from erasure to report is automated. It can be done as well. So earlier on, I shared the use case, Microsoft, 4,000 servers, 24,000 hard disks, sorry, within 10 hours, because of the scalability that we can do all the hard disks concurrently at the same time, the erasure is very efficient, very fast. So today, we not only are capable of doing laptops, desktops, working from home, remote erasure capability as well, which we can explain furthermore later on. Servers, data centers, these are all what Blanco is capable of, not only from the asset level up to the data center level. So this is a sample of our data erasure report. As you can see here, we are NIST compliant, NIST 800-88 purged. And this report has a unique UUID and digital signature, which is tamper-proof. This can be used for audits. We have seen the big fours, KPMG, EY, they all audit the firms and they recognize our data erasure report. So lastly, for the last slide, I love this quote.
This quote is by one of the CIOs of the Fortune 100. No equipment leaves our site with data on it. Even when if you decide to do physical destruction or degaussing or even data erasure, when you do a PC leasing or rental, make sure that your assets are within your control. There is a proper chain of custody. Do the necessary data sanitization before it's being shipped out. We have seen a lot of cases where data leaked or laptops being stolen, hard disks being lost, when the asset is being transported from one site to another site. Vendor dulu dia buat IT asset disposal companies where they will do erasure offsite. Dia akan ambil your laptop, desktop, pergi back to their office to do the erasure or destroy. During the transportation, hilang, kena curi. You see a lot of cases like that. So we have a lot of certified engineers. Again, like I said, for MII, they will be able to provide you services to go on site to do the erasure and ensure that your laptops and desktops are already properly erased. Then your PC rental vendor boleh masuk, take the laptop with your ease of mind. Right? So that's all from me. Thank you very much. Thank you, Kelvin. Before to Pak Joni, maybe two questions from the customer. From Said Putra Ramadhani again. Is it possible to erase password lock drive with Blanco? Maybe data encryption, Kelvin. Correct. Yes. So, Pak Joni, I think you cover this, but let me just answer quickly. I can. You want to Okay. cover this part? Yeah, I think Pak Later Joni I will will be. show in the demo, then I will answer that's what about Okay. this. Yeah. Maybe one question from Fa Yong. Do Blanco equipped with cybersecurity protection? Maybe you can explain, Kelvin. Okay. To Blanco equipped with cybersecurity protection, because would be bring back to our company if it can be hacked, then erase data. Yes. So I think Pak Johnny will be covering a bit on this as well. So we have our Blanco management console, where you need the license to erase, and how our solution is being boot up is not a software or agent installed on your laptop. It is only booted up on demand. Jika perlu. When you want to do an eraser on your laptop, only when you boot up and do the erasure. So I think later on when Pak Johnny show you the demo, you'll be able to understand clearer how our solution works. And we have level of security as well. Authorization to do the erasure. Siapa ada license baru boleh. Siapa ada account yang ada permission to do the erasure only can do the erasure. And earlier on mentioned as well, with integration with your IT asset management software, there can be a level of request first, coming in from your level of security and then on to our level of security before you can do the erasure as well. Yeah. Okay, I think Pak Johnny will be able to cover clearer on Pak Said punya soalannya tadi. Thank you, Kelvin. Pak Johnny, thank you. using bahasa or using Pakai bahasa aja. Saya Okay, pakai siap. bahasa aja. Okay, let me share my screen first. Okay. Screen saya sudah muncul? Sudah, Pak Johnny. Oke, terima kasih ya kepada hadirin yang sudah hadir untuk sesi ini. Oke, mungkin sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Joni Jingga dari Solution Manager dari Titan Solution International. Kami sebagai distributor yang dimana kami memprovide beberapa solusi, ada solusi seperti Blanco, BlackBerry dan sebagainya. Kami bekerja sama dengan MII untuk sebagai bisnis partner kami untuk menjual solusi Blanco. Oke, tadi saya masuk juga dari sisi regulasi dan compliance karena ini sangat penting ya. Seperti tadi Bapak Kelvin sudah menyampaikan bahwa regulasi dan compliance belakangan ini berkembang ya dari apalagi tahun 2021 banyak sekali regulasi yang hampir 100 lebih regulasi dari setiap negara memiliki regulasinya. Nah, kita juga beberapa regulasi yang cukup kita mungkin familiar, misalnya HIPAA yang berhubungan dengan healthcare, kemudian ISO 27001,
terus untuk EU untuk GDPR, dan untuk payment gateway kita ada PCI DSS, dan mungkin yang paling sekarang yang mungkin perlu kita khawatirkan adalah untuk PDPA, yang di mana pemerintah sedang melakukan mereview dan untuk menyesahkan bahwa perlindungan data pribadi itu sangat diperlukan. Kalau kita bicara tentang regulation, ini mungkin tadi Kelvin juga mengatakan bahwa ada denda yang di mana kalau company tersebut tidak comply ya. Misalnya untuk PCI untuk card holder, di mana kalau perusahaan itu ada regulated yang harus dia penuhi, dan jika dia tidak menjalankannya maka ada denda mungkin sekitar $5.000 sampai $500.000 per month. Kalau untuk GDPR kalau kita lihat bisa sampai 20 miliar euro. Kemudian untuk HIPAA, Sabang Australia dan sebagainya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri ini masih dalam penggodokan ya. Jadi ada Indonesia Perlindungan Data Pribadi draft, ini masih dalam draft ya, yang di mana sedang disusun oleh DPR sendiri juga. Dan mereka sampai terakhir ini saya membaca bahwa DPR juga akan secepatnya menyesahkan undang-undang ini untuk perlindungan data. Nah, saya mengambil dari KPMG, di mana ini bisa Bapak Ibu untuk lihat di KPMG, mereka juga melihat bahwa wacana di mana kalau misalnya sampai suatu perusahaan ataupun individu melanggar regulasi tersebut, maka ada denda yang untuk individu mungkin dari 500 juta sampai 5 miliar, ataupun pidana sampai 2 sampai 7 tahun. Kalau untuk corporate itu bisa dari 500 juta sampai 100 miliar. Tentunya ini perlu sangat diperhatikan oleh yang berkepentingan untuk menyimpan data tersebut. Nah, kemudian dari sisi ISO 27001, jadi perusahaan-perusahaan yang sudah mengambil certified untuk ISO 27001, maka ada informasi security yang harus dipenuhi. Misalnya dari top management harus mengimplementasi policy untuk menjaga daripada information security. Kemudian tentunya dari internal audit sendiri juga harus secara regular untuk melakukan pengecekan, memverify semua risk-risk yang terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, apa yang menjadi requirement itu biasanya yang dibawa kalau kita lihat bahwa semua equipment yang mengandung merupakan storage media itu harus di-verify bahwa sensitive data itu harus dihapus, termasuk dari sisi license software itu sebenarnya harus dihapus. Ini adalah suatu informasi atau requirement pada saat suatu perusahaan mengambil ISO 27001. Nah, bicara tentang compliance, tentunya dari sisi IT itu biasanya ada 2 compliance yang mereka jalankan di suatu corporate. Pertama ada external compliance, yang di mana berhubungan dengan data protection, kemudian auditor corporate, dan kemudian dari customer demand ataupun customer yang request bahwa pada saat kita menyimpan data ke suatu perusahaan, apa yang menjadi proteksi kepada data si klien tersebut. Nah, ini biasanya berhubungan dengan external compliance. Kemudian bicara tentang internal compliance, tentu ada corporate security policy, kemudian requirement dari new customer acquisition dan sebagainya. Nah, kita bicara tentang Branko itu sendiri. Nah, sebagai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kelvin itu bahwa banyak sekali perusahaan itu masih mengandalkan delete dan format. Jadi dari sisi sebelah kanan ini kita bisa melihat bahwa delete dan format itu biasanya dipakai untuk menghapus atau mengiris data. Sebenarnya pada saat kita melakukan delete ataupun format itu biasanya hanya table of content ataupun books record-nya itu yang hanya di-remove. Sehingga sebenarnya kenapa data-data itu masih bisa di-recover berhubung karena hanya books record-nya dihapus, maka otomatis data-data yang ada di piringan
daripada hard disk tersebut itu masih mengandung data-data yang dimana menggunakan software itu kita bisa melakukan recovery-nya. Beda dengan Blanco yang kita melakukan overriding. Kita melakukan overwriting daripada disk tersebut, kita menghapus semua ataupun menimpa semua sektor daripada hard disk itu sendiri. Jadi kita kalau lihat dari gambar sini, ini yang warna biru itu kita menimpa semua disk secara full, maka otomatis tidak ada data lagi yang bisa kita recover kembali. Nah, bicara tentang SSD. Nah, SSD ini lebih menarik karena belakangan ini banyak sekali equipment laptop maupun server itu sudah menggunakan SSD storage. Nah, kalau bicara dengan SSD storage itu berbeda dengan hard disk yang piringan. Kenapa? Di SSD storage itu kita lihat bahwa ada freeze lock yang di mana kita tidak bisa sentuh. Jadi di sini kalau di sisi kanan ini kita lihat di SSD yang bisa dipakai biasanya memang adalah yang di sisi di sini. Tetapi ada di sini, ini adalah apa? Freeze lock. Ini biasanya bisa driver-nya lah, bisa hal-hal seperti protection lah. Kadang-kadang kita beli USB, misalnya 512 gig, padahal ternyata kok dicek cuma hanya 500 gig yang bisa kita pakai, sisanya 12 gig kemana? Nah ini biasanya freeze lock. Nah ini biasanya juga bisa disisipin informasi kalau ada data-data informasi penting di dalam. Nah, kalau kita bicara tentang erasing, ya tentunya kita tidak menyentuh sampai space yang kosong tersebut. Nah, kemudian kalau kita menggunakan Blanco yang dimana solusi ini dipatented oleh Blanco sendiri, kita bisa meremove freeze lock di sana yang dimana kita bisa hapus secara totally. Nah, inilah solusi daripada patented dari Blanco itu sendiri untuk melakukan drive eraser. Oke. Nah, saya mungkin masuk ke dalam demo. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Kelvin, itu adalah banyak sekali laptop maupun device yang hanya menggunakan sistem delete ataupun format itu sebenarnya sangat berbahaya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang kami langsung lakukan di kantor. Jadi sebelum kami mengadopsi ataupun mengambil Blanco sebagai salah satu solusi kami tidak menggunakan sistem untuk melakukan erasing. Nah, kita akan buktikan bahwa ternyata laptop yang kita ambil dari salah satu unit yang dimana mereka pas ke kita mencoba memformat. Tidak hanya memformat, tetapi kita menginstal ulang laptop tersebut. Kita menginstal ulang dengan Windows 7. Jadi saya akan jalankan video bagaimana Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa isi dari laptop tersebut yang totally sebenarnya sudah clean. Jadi di sini drive D itu dalam keadaan clean, kita cuma coba masukkan beberapa data bahwa itu masih baru. Jadi kita sudah install ulang dengan Windows 7, free space-nya seperti ini. Oke. Lalu kita mencoba menghapus ulang drive D-nya. Jadi seakan-akan kita memformat. Karena tadi sudah ada data yang kita masukkan, kita memformat. Kita memformat. Kemudian dipastikan sudah selesai. Lalu tidak ada data yang tersisa. Kita menganggap bahwa sudah clean. Jadi tidak ada data yang konfidensial lagi yang kita anggap tidak perlu lagi. Dan kita pas kepada orang mungkin engineer baru ataupun karyawan yang barusan join. Nah, kemudian kita mencoba menginstall suatu software free tools namanya EasyUS Data Recovery. Jadi ini bisa, Bapak Ibu bisa temukan sebenarnya dengan googling, Bapak tinggal data recovery, Bapak bisa lihat software-software apa yang ada. Jadi ini kita coba menggunakan salah satu software namanya EasyUS. Kemudian
kita mencoba merecover data yang tadinya sudah kita format, yang sudah kita install ulang. Jadi laptop tersebut sudah diinstal ulang dan diformat. Kita coba recover. Ternyata software ini bisa menemukan file-file yang sudah dihapus. Jadi sebagian file-file memang, apakah semua, ada yang memang sudah broken file ya. Jadi mungkin kalau broken file agak susah untuk recover, tetapi ternyata masih juga ada file-file yang bisa kita temukan. Di sini kalau Bapak Ibu lihat bahwa untuk Excel kita masih menemukan hampir 645 file, PDF hampir 652 file, PowerPoint dan Word. Jadi software ini tentunya masih bisa menemukan file-file yang sudah diformat. Jadi kita coba cepatkan dan kita menemukan ternyata ada PowerPoint atas nama Farida, dan di sini kita coba recover. Nah, file tersebut kita memang tidak buka di show di demo ini, tapi kita memindahkan dan kita menyatakan bahwa dokumen tersebut benar-benar bisa dibuka. Jadi dari PowerPoint ini kita bisa melihat. Nah, apa akibatnya kalau misalnya file tersebut adalah file yang sangat sensitif? Apakah mungkin file-file itu mengandung laporan keuangan perusahaan yang tadi seperti video yang disampaikan Pak Kevin adalah mungkin paspor ataupun desain. Nah, itu sangat berbahaya. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan Blanco Drive Eraser. Nah, di sini Blanco Drive Eraser itu adalah suatu bootable software yang berbeda, bukan seperti agent yang tadi disampaikan Pak Kelvin. Jadi kita tidak install agent untuk menghapus, tetapi kita akan nge-boot, kita akan buat dulu USB bootable, yang dimana software tersebut adalah software dari Blanco itu sendiri. Nah, lalu kita akan menjalankan di dalam laptop tersebut. Jadi kita akan nge-boot ke dalam USB, kita pointing ke USB, yang dimana USB tersebut sudah ada software dari Blanco. Nah, mungkin dari sini langsung kelihatan demonya. Jadi pada saat kita menjalankan untuk booting ke USB Blanco, kita akan dihadapkan dengan seperti ini. Jadi laptop tersebut kita akan kebacakan bahwa dia ada satu hard disk yang namanya Western Digital dengan kapasitas 320 GB. Kemudian ini adalah kalau pada saat demo akan seperti ini. Nah, untuk demo ini saya menggunakan sistem offline. Jadi kita juga bisa sistem offline. Jadi ada dua metode nantinya kalau Ibu Bapak ingin tertarik lebih detail nanti saya akan jelaskan. Tetapi ada dua metode kita melakukan erasing. Satu yang berupa online, di mana seperti tadi Pak Kevin katakan kita ada namanya Blanco Management Console yang menghold license. Kemudian kedua adalah kita bisa membuat offline. Jadi license tersebut kita bundling ke dalam pada saat kita membuat USB bootable tersebut. Nah, untuk case ini saya akan buat secara offline di mana laptop ini saya tidak akan hubungkan ke internet. Tetapi kalau dari sisi license, saya sudah put satu license pada saat nge-boot membuat USB bootable tersebut. Jadi kelihatan di sisi bagian ini kita akan lihat ada satu license yang bisa saya gunakan. Lalu kita akan memilih metode yang kita gunakan. Jadi di metode ini saya menggunakan NIST 888 PERS. Seperti itu, dan memverifikasinya 10%. Kita akan jalankan erasing. Hanya sesimpel itu kita erasing. Nah, ini sudah sekitar 22 menit. Ini memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit untuk laptop lama. Nanti kita akan lihat.
Oke, sudah selesai. Kita lihat bahwa purge sudah selesai, finishing. Lalu kita bisa menyimpan report tersebut. Nah, sekarang kita kembali lagi menginstal ulang Windows 7. Jadi sesudah erasing artinya hard disk tersebut udah fresh seperti pada saat default dari pabrikan ya. Jadi kita install ulang lagi Windows 7 ke dalam laptop tersebut. Lalu kita menginstal lagi software kemudian kita mencoba menjalankan hal yang sama. Jadi ini membuktikan bahwa beda laptop yang sama, hard disk yang sama, sesudah kita menggunakan Blanco, kita mencoba men-scan. Apakah kita masih bisa menemukan file tersebut. Jadi kita install EasyUS Data Recovery-nya. Kemudian kita mencoba merecover. Ini sudah 51%, 60%, 71%, 80%, dan scan complete. Tidak ada data yang kita temukan lagi. Jadi ini berbeda dengan yang awal tanpa hanya menggunakan format, ini sudah menggunakan Blanco Drive Eraser, kita tidak temukan. Seperti itu. Oke. Berikutnya kami juga mencoba melakukan erasing server. Jadi ketepatan server ini menggunakan software menggunakan hard disk SSD. Nah, kenapa kita mengiris hard disk ini? Ketepatan memang kami mau RMA. Jadi salah satu hard disk tersebut dan terjadi fail. Jadi memang masih bisa digunakan, tetapi dikarenakan penggunaan sesat, kemudian itu akan ada warning. Jadi akhirnya hard disk tersebut tidak bisa kita akses. Nah, karena kita masih berwarranty, lalu kita mau RMA. Jadi ini real deal kami di kantor, kami akhirnya mau RMA. Tak berhubung ada data konfidensial di dalam server tersebut, tentunya kita berharap pada saat kita RMA, tidak ada lagi data konfidensial yang kita berikan kepada vendor yang pada saat kita beli server tersebut. Bagaimana kita menjalankannya? Oke. Ini hard disk-nya dalam keadaan kosong. Ini adalah ketepatan server namanya Dell. Kita akan melakukan erasing. Pertama yang saya katakan, kita akan membuat bootable software daripada Blanco. Lalu kita masukkan ke USB port daripada server tersebut. Kita booting, masih dalam keadaan normal, terbaca. Kemudian kita nge-boot. Kita bootinglah ke USB. Oke. Booting selesai, kita lihat software dari Blanco itu jalan. Dari sesudah boot up kita menemukan dua hard disk yang kita temukan SSD, di mana setiap hard disk SSD itu berupa 1,6 tera. Kemudian kita akan connect server tersebut ke internet untuk mengambil license. Jadi kita connect-kan dulu server tersebut ke internet. Jadi ini adalah metode online. Yang tadi offline ini adalah metode online. Kita connect-kan dia ke manajemen konsol. Oke. Sesudah terhubung, communication ke BMI sukses. Kita bisa melihat license yang dimiliki untuk user tersebut adalah berupa untuk menghapus 5 drive. Di sini kita bisa memiliki metode-metode yang digunakan. Saya memilih mungkin yang standar low standard.
kemudian presentation on verify-nya 10%, lalu kita akan melakukan erasing. Oke, untuk erasing memerlukan waktu sekitar kurang lebih 35 menit untuk 1,6 tera. Nah, kita kemudian karena dia online, kita bisa nge-push nge-push report daripada erasing ini menuju ke management console. Jadi kalau dilihat, saya stop di sini terlihat duration untuk disk pertama adalah 24 menit, disk kedua makan 35 menit untuk melakukan erasing 1,6 tera. Jadi cukup cepat untuk melakukannya. Oke. Oke, ini adalah hasil reportnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah report untuk server. Yang saya katakan disk pertama memakan waktu 24 menit dan disk kedua adalah 35 menit. Jadi ini adalah contoh reportnya. Kemudian yang untuk laptop kita memakan waktu 1 jam 39 menit untuk laptop. Karena mungkin ini laptopnya sudah cukup lama ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi jadi dengan mungkin tadi ada pertanyaan ya Pak dari Bapak Sandi ya tadi, yang di mana apakah benar nggak tadi Bapak siapa? Ya, Pak Joni, bentar. Ya mungkin ada pertanyaan yang tadi dari Pak Said, Pak, yang Pak data Said. encryption ya, data encryption, Ya. Pak. Nah, tadi berbicara tentang data encryption, tentunya kita tidak peduli Pak hard disk tersebut di-encrypt, hard disk tersebut menggunakan operating system apapun, karena pada saat kita melakukan erasing, kita langsung dari BIOS Pak. Jadi BIOS langsung kita booting ke USB, jadi kita tidak lagi melihat apakah ada partisi CDF, kemudian ada encryption atau apapun, kita bisa mengerase. Nah, kalau misalnya nantinya bicara, oh saya hanya ingin menghapus drive D saja, nanti kita ada pembahasan lebih lanjut untuk packaging lainnya, jadi modul lainnya daripada Blanco. Jadi ini nanti akan saya jelaskan lebih detail. Terus kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Pak, Ya. sebelum lanjut. Yang dari Pak Yong tadi terkait dengan cyber security ya. Oke. Sebenarnya ini hal-hal yang berbeda sih sebenarnya. Kalau di ini mungkin bisa dijelaskan Pak Joni. Oke, kalau untuk cyber security yang ditakutin adalah menjadi feedback ya. Jadi ibaratnya Ya, mungkin jadi ada dia khawatir ada hack, kehapus semua Pak gitu. betul. Sebenarnya kan enggak kan, ini kan menggunakan dongle dan satu license. Kalau tidak ada license tersebut kan seharusnya tidak akan jalan, Betul. tidak akan running. Betul sekali. Jadi kalau misalnya bicara hacker, biasanya kan mereka menginstal suatu malware, kemudian mereka lakukan CNC ataupun melakukan remote controller terhadap device ya. Kemudian mereka menghapus. Nah, tentunya itu tentunya kita bisa tidak jalan kalau dia mau menghapus karena dia harus masuk ke BIOS. Nah, hacker itu kan tidak bisa masuk ke dalam BIOS seperti itu. Dan juga kalaupun dia bisa let's say lah kita misalnya menggunakan ada beberapa metode nantinya, license itu terpisah. Tanpa ada license itu tidak bisa jalan. Seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa nanti kita lihat seperti apa. Kemudian saya ingin ini video sebenarnya saya ingin tunjukkan bahwa tadi ada pertanyaan juga tentang DDoS ya. Apakah DDoS itu cukup? Benar tidak? Tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini mungkin saya ada satu video. Nah, ini saya ambil dari YouTube ya. Jadi ada yang mencoba melakukan eksperimen dengan laptop, kemudian dia menggunakan magnet. Jadi ini ada software, saya agak cepat aja. Ada magnet yang mereka mencoba melakukan demonstration apakah hard disk dikenakan oleh magnet itu bisa rusak ataupun data tersebut masih bisa ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah contoh, dia ada
menggunakan magnet. Jadi ini suatu demonstration yang dilakukan. Kemudian dia mencoba magnet dengan kejauhan seperti ini apa mengganggu daripada processing. Kemudian dia udah mencoba berkali-kali, kemudian tidak mengganggu. Kemudian dia mencoba yang sesudah didekatin ke laptop tersebut. Dia jalankan laptop tersebut ternyata error. Jadi memang kalau untuk magnetik ya yang piringan magnetik itu bisa menyebabkan hard disk tersebut totally rusak. Jadi didekatin akhirnya error, hard disk error. Jadi tidak bisa digunakan lagi. Kemudian skenario kedua adalah dia menggunakan SSD hard disk. Nah, ini yang tadi Pak Kelvin sudah katakan. Dia menggantikan hard disk tersebut dengan hard disk SSD. Ya, dia install operating systemnya, sebagainya. Dia mendekatkan magnetik yang ini sangat ini ya, jadi sangat kuat ke hard disk tersebut. Dilihat bahwa hard disk tersebut tidak ada masalah sama sekali. Hard disk SSD itu dikenakan dengan magnetik itu tidak ada efek sama sekali. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa dia hanya putar-putar di dalam hard disk tersebut mendekati bahwa di sisi kiri ini dari sisi monitor itu tidak ada impact sama sekali terhadap data. Nah, masih bisa digunakan. Nah, inilah yang tadi Pak Kelvin juga katakan bahwa ada beberapa hard disk, mungkin bicara dengan hard disk yang piringan, mungkin dengan sisi menggunakan magnetik di Gauss search itu mungkin ada bermanfaat. Tetapi kalau kita lihat belakangan ini kan banyak sekali hard disk ataupun server-server yang di laptop maupun di server sudah menggunakan SSD ya, tipe SSD. Jadi tentunya tidak menggunakan degaussing itu sudah tidak berimpact ya, seperti itu. Oke. Saya bicara tentang produk daripada Blanco sendiri. Jadi Blanco sendiri itu terdiri dari beberapa produk ya. Yang tadi saya tunjukkan adalah produk namanya Blanco Drive Eraser. Yaitu Blanco Drive Eraser ini adalah suatu software yang kita menggunakan sistem bootable, kita menghapus hard disk secara full hard disk. Jadi ada hard disk kemudian SSD atau yang sekarang kan pakai NVMe ya, driver ya, di laptop-laptop belakangan sudah menggunakan seperti itu. Nah, ini adalah tipe Blanco Drive Eraser. Jadi untuk menghapus totally hard disk. Nah, ini yang saya katakan kita tidak menginstal software ataupun agent ke dalam operating system kita. Nah, ini tipe Blanco Drive Eraser. Yang kedua adalah kita Blanco juga memiliki adalah Blanco Mobile Solution. Di mana ini tadi sempat digambar dari Pak Kelvin, slide-nya juga melihat bahwa bagaimana Blanco menghapus smartphone ataupun tablet. Jadi biasanya smartphone ataupun tablet, kadang kalau kita bicara tentang trade-in kan kita sedang sering yang dengar, oh ada trade-in ini untuk produk misalnya Samsung lah ataupun OVO lah atau apa, kita kan senang mau trade-in. Tapi kita lupa bahwa device tersebut menyimpan informasi pribadi kita, misalnya foto lah, foto keluarga lah, dan lain sebagainya. Nah, semestinya kita harus lakukan erasing dulu. Ataupun kita sistemnya adalah menyewa, karena perusahaan sekarang yang tadi Kak Kelvin katakan bahwa pandemik sekarang itu bisnis kan berubah ya. Jadi banyak sekali perusahaan juga outsource ataupun menyewa device-device. Termasuk sekarang belakangan banyak sekali berpindah aplikasi itu ke mobile application, maka sales mereka diberikan authority menggunakan tablet untuk ke klien mereka. Maka informasi klien itu tentunya tersimpan di dalam mobile device tersebut.
Nah, mobile device tersebut kalau misalnya, bicara tentang kontrak ya, ke penyewa, itu kan ada kurun waktunya dan kita harus mengembalikan, eee device tersebut kalau misalnya kontraknya selesai atau kita ingin mengganti karena mungkin device-nya mungkin seri yang sebelumnya mungkin, tablet seri A, kemudian kita ingin ke tablet seri B yang tentunya lebih high. Nah, biasanya, kontrak setahun kemudian kontrak lanjutan kontrak itu biasanya ingin untuk mengganti device yang lebih canggih karena mempermudah, pekerjaan operasional. Nah, tentunya pada saat kita pengembalian kepada vendor penyewa, semestinya perusahaan harus aware untuk melakukan penghapusan, informasi data-data yang ada di smartphone ataupun tablet tersebut. Nah, bisa menggunakan Branco Mobile Solution untuk menghapusnya. Kemudian yang ketiga, Branco juga punya namanya Branco Removable Media Eraser. Jadi ini berupa software. Nah, yang ini berupa software. Software yang kita install di dalam, PC ataupun, laptop kita untuk meng-erase spesial untuk removable media. Misalnya, thumb drive ataupun mungkin, micro SD. Nah, ini bisa menggunakan Branco Removable Media. Berikutnya Branco juga punya, solusi untuk Branco, Virtual Machine Eraser. Jadi ini untuk menghapus virtual machine. Jadi kenapa kita perlu, software Branco Virtual Machine? Nah, biasanya kan kita sudah tahu bahwa belakangan ini kita menggunakan virtual machine untuk membuat, clustering daripada software-software kita ataupun aplikasi. Kita install beberapa operating system kemudian menjalankan. Mungkin operating system tersebut kita, ingin, eee pindahkan ataupun kita, mungkin aplikasi tersebut sudah tidak digunakan lagi karena kita membuat aplikasi baru dengan operating system baru, maka aplikasi lama tentunya harus dihapus. Nah, yang banyakkan yang terjadi adalah kita hanya men-backup kemudian kita menghapus. Nah, kita tidak sadar bahwa virtual machine tersebut bisa juga kita lakukan recovery dan ada data-data konfidensial yang ada di dalam virtual machine tersebut. Maka kita bisa menggunakan Branco Virtual Machine Eraser itu untuk menghapus hanya partikular virtual machine yang ini kita hapus. Atau case yang kedua adalah bisa saja pada saat kita melakukan UAT. Jadi kita membuild satu, mengcloning, aplikasi, dari virtual machine tersebut, kita masukkan untuk lakukan UAT. Nah, ini bisa menggunakan virtual machine eraser untuk menghapus apabila UAT itu sudah selesai. Berikutnya juga ada namanya Branco File Eraser. Nah, Branco File Eraser ini adalah software base yang di mana kita, install di dalam, server ataupun laptop. Tujuannya adalah kita menghapus, spesifik file yang kita inginkan. Misalnya, laporan keuangan, kita sudah selesai, kita ingin hapus, maka bisa menggunakan Branco File Eraser untuk menghapus spesifik file ataupun folder di dalam PC ataupun laptop ataupun server, seperti itu. Terakhir juga ada namanya Branco Loon Eraser atau, Logical Unit Number. Nah, ini lebih spesifik adalah kita menghapus storage. Jadi misalnya ada drive C, drive D, dan drive E. Drive D-nya itu adalah untuk storage ataupun database. Nah, kita ingin menghapus spesial hanya untuk drive D saja, tidak mengganggu drive C ataupun drive E. Kita bisa menggunakan Branco Loon Eraser untuk menghapus spesifik, logical unit number daripada storage tersebut. Nah, ini yang tadi bisa digunakan juga untuk menghapus storage yang ada di cloud. Karena mungkin kita pakai cloud provider, kita, menggunakan infrastruktur as a service, kemudian ada data-data yang kita put di dalam cloud tersebut, ya, mungkin di drive, drive D-nya atau drive E-nya untuk penyimpanan data, maka bisa menggunakan Branco Loon Eraser untuk menghapus spesifik, yang ada di cloud tersebut. Nah, semua informasi ini nantinya akan terhubung ke namanya Branco Management Console. Di dalam Management Console ini, inilah yang kita bisa memaintain daripada license key daripada masing-masing,
software ataupun modul-modul daripada Blanco tersebut. Nah, Blanco Management Console ini bisa kita install secara on-prem ataupun in cloud, yang dimana kalau in cloud itu Blanco hostingnya di AWS. Lanjut lagi, mungkin adalah use case ya, biasanya kapan kita menggunakan Blanco. Yang pertama adalah mungkin customer demand, yang dimana ini biasanya customer yang request bahwa data-data yang dia simpan ke perusahaan, misalnya perusahaan tersebut adalah cloud provider, maka biasanya customer menginginkan pada saat dia exit daripada provider tersebut, dia ingin semua data itu terhapus. Maka untuk membuktikan bahwa penghapusan tersebut sudah clean, bisa menggunakan Blanco untuk menghapusnya. Yang kedua adalah employee onboarding dan departure, dan ini yang paling kadang-kadang dilupakan daripada organisasi adalah bagaimana kita pada saat kita memberikan suatu device kepada new employee yang onboarding ke dalam company, memastikan bahwa informasi data yang ada di laptop tersebut tidak ada lagi informasi yang bisa di-recover, karena takutnya laptop tersebut adalah mungkin bekas daripada user yang mengambil data-data konfidensial, seperti itu. Kemudian equipment end of life, ini juga menjadi salah satu trigger ataupun menggunakan Blanco ini. Equipment end of life itu maksudnya apa? Misalnya server yang dimana kita gunakan sudah 5 tahun, biasanya di end of support daripada equipment tersebut, kita akan memindahkan kepada mungkin beli server yang baru, ya kan? Aplikasi lah, data kita akan pindahkan ke server baru. Bagaimana dengan equipment yang lama yang dimana boleh dikatakan udah end of life? Biasanya storage tersebut mereka yang tadi Pak Kevin katakan mereka simpan, akhirnya bisa satu gudang ataupun mungkin satu ruangan, semua adalah hard disk. Nah, kalau kita menggunakan Blanco drive eraser, kita bisa menghapus semuanya, maka equipment tersebut sudah bisa kita jual kembali, seperti itu, ataupun di reuse kembali mungkin untuk karyawan. Jadi salah satu use case yang ada di kami itu adalah salah satu klien kami itu mereka ingin menghibahkan laptop-laptop yang lama ke sekolah-sekolah. Jadi apa yang terjadi adalah mereka daripada membeli hard disk baru, itu tentunya menjadi cost lagi tambahan bagi mereka. Mereka menggunakan Blanco Drive Eraser ini, mereka menghapus terlebih dahulu semua informasi yang ada di laptop tersebut, maka kemudian laptop tersebut sudah layak untuk dihibahkan. Karena itu adalah salah satu cara mereka untuk melihat daripada end of life suatu equipment. Berikutnya adalah untuk cloud exit, entries dan exit. Ini juga salah satu trigger kenapa Blanco Drive Eraser ini diperlukan, di mana pada saat perusahaan ingin moving ke cloud, mereka dari on-prem punya data, pindah ke cloud, mereka yang di on-prem tentunya dihapus secara totally. Berikutnya juga ada data migration. Di sini juga ada pada saat kita migrasi data, yang dimana dari mungkin storage yang lama ke storage yang baru. Untuk disaster recovery, ini juga menjadi salah satu use case yang biasanya diperlukannya data eraser tersebut. Dan terakhir adalah data end of life atau retention daripada suatu data. Jadi data yang tidak digunakan lagi, yang tentunya sebaiknya dihapus secara totally. Bisa menggunakan loan eraser ataupun file eraser, seperti itu. Nah, ini adalah reason kita kenapa memilih Blanco. Pertama adalah kalau kita bicara adalah Blanco adalah company yang memang expert di data eraser dan mobile eraser. Kita memang fokus dengan produk. Kemudian kita Blanco juga memiliki support 24/7 secara global. Jadi kita kalau misalnya ada isu tentang erasing, kita bisa langsung nanyakin ke vendor penyedia misalnya MBI, ke kami dan ataupun ke Blanco langsung. Kemudian produk tersebut sudah bersertified dan memiliki complete packaging. Jadi kita tidak hanya fokus kepada drive eraser saja ataupun hard disk saja, kita juga bisa ke mobile dan virtual machine maupun DUN storage sendiri. Dan tentunya kita bisa provide audit trail.
ini adalah beberapa use case ya. Jadi saya percepat sedikit bahwa oke, untuk laptop, desktop biasanya ini adalah berhubungan dengan recycle daripada produk ataupun mau di-resell kembali. Ini biasanya menggunakan drive eraser. Untuk data center server decommissioning, jadi pointingnya adalah untuk tag refresh biasanya kita juga menggunakan tipe Blanco drive eraser. Untuk storage dan loose driver, jadi biasanya yang kita sediakan adalah misalnya bisa Blanco hardware. Blanco juga tidak hanya software, kita bisa provide dalam bentuk hardware, kemudian ada Blanco drive eraser dan juga loon eraser. Kemudian untuk cloud migration dan exit, kita tadi sudah disampaikan bahwa kita bisa menggunakan misalnya untuk Blanco drive eraser, Blanco file eraser, ataupun loon eraser sendiri. Kemudian untuk server update dan manajemen, kita bisa memprovide juga dari Blanco drive eraser, file eraser, dan loon eraser. Ini beberapa contoh global customer kita ya. Jadi kita dari bank, dari Alipay itu juga menggunakan software daripada Blanco eraser. Kemudian dari financial industry juga ada Visa dan ANZ dan sebagainya. Untuk Indonesia sendiri, kita sudah ada di OVO, Gojek, dan FMC. Jadi mungkin saya tidak akan put di sini karena mungkin itu agak sedikit confidential juga lah. Seperti itu. Mungkin sebagai tambahan sih Pak Joni, UMI sendiri juga sudah ada proyek di beberapa BUMN ya, terutama yang seat management atau leasing PC rental. Ya, seperti Pertamina Explorer, terus kemudian SKK Migas, Opir, Karlin, dan juga di salah satu e-commerce yaitu Traveloka, seperti itu. Oke, ya. Jadi itu adalah customer-customer yang sudah menggunakan solusi daripada Blanco ini. Oke, mungkin ada 3 pertanyaan lagi Pak, bisa dipilih Pak. Boleh Pak. Saya pilih. Dari Pak Yong lagi Pak, itu yang mengenai powerful. Dia kan sudah menggunakan yang slow manual format ya. Ya. Lebih powerful mana gitu antara manual format yang slow manual format itu dengan, karena setahu saya sih Pak Yong ya, slow manual format itu masih akan bisa terrecovery ya seharusnya. Betul sekali. Jadi untuk low level format ya biasanya kalau kita Ya panggil biasanya low level format itu masih bisa terrecovery gitu. Nah kalau dibanding powerful mana dengan Blanco ya seharusnya sih masih lebih powerful Blanco ya Pak Yong ya. Mungkin itu sih jawabannya. Mungkin selain itu juga dari sisi consume time ya. Kalau low level format itu kalau misalnya untuk 1 tera, Bapak itu minimal Bapak harus kalau nggak salah untuk low level format bisa 6 jam sampai 8 jam untuk format 1 hard disk ya. Dan itu 500 kan giga take bisa time. 6 jam. 500 giga bisa sekitar 6 jam pengalaman dari kami. Ya, bukan itu saja, nak tambah lagi iaitu audit yang sama ada low level formatting itu boleh buktikan untuk audit tak ada report when you do a low level formatting juga. Jadi tentunya kita bicara tentang data eraser kadang pasti ada hubungannya dengan auditing ya. Jadi pasti company itu yang menyatakan harus erase ataupun disanitize itu biasanya berhubungan dengan auditing. Nah, kalau kita hanya menggunakan low level format, pembuktiannya itu yang kadang-kadang bisa dipertanyakan juga. Apakah benar sudah di low level format. Kalau untuk SSD tadi kan saya sudah katakan ada freeze lock ya. Jadi kalau untuk freeze lock itu low level format itu tidak bisa menyentuh sampai freeze lock. Seperti itu. Jadi yang zona yang di mana Bapak tidak bisa sentuh. Seperti itu kalau untuk SSD. Nah, itu mungkin jawabannya sih, Pak. Terus kemudian ada Pak Agus dari KSO PEP. What makes Blanco unique than other similar software? Mungkin gini, yang lebih yang unik adalah sebenarnya audit trialnya si Blanco ya. Maybe Kelvin, you can explain question from Agus. Yep, Pak Agus. Okay, so what makes Blanco unique to other similar software is firstly,
We are the most certified solution in the world today in terms of certification. Secondly is that similar software is only able to erase maybe drive or mobile devices. Blanco is the only one that can erase up to data center level. Macam Pak Johnny kata tadi, kita ada VM, kita ada Blanco LUN yang boleh erase untuk active environment. Bukan itu saja, integrasi, kita ada otomasi, semua is capable. And most I like to share is that most our competitors, as of today, they are not fully focused on data erasure. Blanco is just purely on data erasure. In terms of services and support, you can see that daripada pandangan Asia, masih kekurangan support daripada sini, daripada US. US, Europe, yes, a lot of physical support. Blanco at the moment, we have a lot of partners like MII, Tech Titan in Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand. All the regions, we have local support that can help you with all this data sanitization. That's what makes us unique. Yep. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, atau dua pertanyaan lagi ya? Maybe two question lagi. Or Okay. Banyak pertanyaan nampak. Ya. Pak Joni, yang agak lebih spesifik yang mengenai yang tape itu Pak, yang pernah kita bahas juga sebelumnya Pak. Backup tape, Kelvin. Okay. Tape backup for Blanco can be erased? No. No. Unfortunately, no. Yes. Yeah. Tape drive, the traditional backup tape drive doesn't have it's not like a hard disk. It doesn't have a firmware. It doesn't have a RAM where you can sit on to erase. So the tape drive, traditional tape drive, backup tape drive will still have to be physically destroyed. There is no erasure solution for tape drive. Yeah, no software erasure. Yeah. This is one question, Kelvin, Pak Joni from Sigit. For eraser in cloud, term and condition is erase in cloud internal or the other cloud side, Pak Joni. Mungkin di satu hanya di satu sisi cloud-nya mereka atau di cloud lain. Ini kan tidak seperti mirroring ya. Hanya bisa di satu side aja ya. Hanya. Yeah, I can take that, Johnny. Yeah. So cloud erasure is still a bit tricky. If you talk about private cloud, kita tahu infrastruktur untuk private cloud local, you can still know where the infrastructure is. Tapi untuk public cloud, misalnya macam AWS, Microsoft Azure, you are not sure how many layers of backup are there. One of the use case that was done for an AWS cloud erasure, what was the main reason that drive one of the customer to use Blanco is because of audit. The reason why they use our Blanco LUN eraser to erase the cloud is to have an audit that they have already done their part for chain of custody to ensure that their data is already properly erased on AWS. But as you know, cloud, you don't know how many layers of backup are there. And AWS, normally they do not reveal it to you. But there is a contract between AWS when you sign up as a cloud service provider with AWS, from AWS. When you ensure that your erasure is being erased using Blanco LUN eraser, then the contract states that I'm already exiting from the cloud. My contract states that I have already taken responsibility to erase my data. No data of my company, let's say Blanco, should be on your cloud anymore. If there is found of a data leak or data exposure of data from your side, AWS will be responsible. So to answer that question, it's still a bit tricky. It depends on your cloud provider transparency.
whether they let you know. Normally, we do not face an issue with private cloud because private cloud, local providers will tell you where the infrastructure is. They have physical access to the infrastructure. But for public cloud, the infrastructure can be anywhere. It can be in US, it can be in Europe, hosted in Finland or anywhere else. So that is between the agreement, but the audit is what is important. As company A, I've already done my part to erase it. Now the responsibility falls into your cloud provider that ensure that all the backup is properly erased as well. Oke, thank you Kelvin. Yep. Thank you Pak Joni. Oke, terima kasih ya. Mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini ya. Apabila nanti beberapa peserta yang belum dijawab, nanti akan kami jawab via email ya. Yep. Atau mungkin apabila Bapak Ibu peserta yang menginginkan untuk kami MII atau MII bisa lebih deep untuk melakukan present bersamaan dengan TTS dan juga Blanco, kita siap untuk diskusi lebih lanjut. Mungkin Mbak Rahel untuk sesi presentasi sudah sampai pada di sini. Mungkin ada tambahan dari Pak Joni? Mungkin ini, jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih jauh, jangan sungkan untuk mungkin hubungi MII ya, dan kami juga siap membantu. From Kelvin, any more? Yep, no, the same. I think kalau ada apa soalan, I think banyak pertanyaan hari ini masa tak cukup kan untuk answer. We'll be more than glad to help you out, on a one-to-one session if we can arrange that with MII. We also would be more than glad to, have this session with MII as well. And one last thing is, of course, again, the quote. I hope that everyone takes into today's session the importance of data sanitization. The upcoming PDPA in Indonesia is coming soon. I think like what Johnny mentioned, Pak Adik mentioned tadi, we have seen a lot of importance in that. Singapore government, even in Philippines, when PDPA first came, a lot of this data is now being privatized, and it's growing. As a consumer myself, I have the rights to ask, for example, my mobile phone telco provider to remove my data. I have the rights to do it. And if I ask for a Bukti audit, they should be able to provide that. We'll be more than glad to help you out on all this, how to resolve, what's the best practices. We can share with you more use cases throughout the world, in US, Europe, or even in Asia. Yeah, feel free to contact MII on that. Oke, thank you Kelvin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin Mbak Rahel, kita masuk ke next sesi berikutnya, yaitu untuk kuis ya. Atau sebelum ke kuis, saya pengumumkan dulu ya untuk 3 pertanyaan terbaik. Karena tadi pertanyaannya agak banyak ya, saya tambahkan jadi 1 ya. Untuk 4 pertanyaan terbaik yang mendapatkan gift souvenir, saya umumkan dulu ya, yaitu Ibu Ranti dari Gelora Aksa Pratama, Pak Said Putra Ramadhani dari ALT, kemudian Agus Yuda dari KSOPP, dan satu lagi yaitu Pak Yong dari SAN. Nanti dari kami akan menghubungi Bapak Pak via email atau nanti nanti kita akan hubungi Bapak via email. Terima kasih. Rahel mungkin bisa langsung ke sesi kuis dan juga door prize. Terima kasih. Oke, untuk Bapak Ibu yang mau join kuisnya bisa langsung join kuisnya. Untuk link kuisnya terdapat di kolom chat. Di kolom chat tersebut ada ketentuan yang harus dilakukan, yaitu mengubah format namanya yang mau join kuis, yaitu nama, strip, nama perusahaan. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak sesuai boleh saya remove dan ulang kembali, yaitu nama, strip, nama perusahaan. Terus kedua, Bapak Ibu dilarang untuk mengulang kuis atau double account karena akan kami cross check kembali, akan kami verifikasi kembali apakah terjadi kecurangan atau tidak. Mungkin nanti kalau misalnya terjadi kecurangan,
pemenangnya akan diberikan ke pemenang di bawahnya, seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu dimohon untuk mengisi feedback form karena dari data tersebut akan kami cek kembali untuk kelengkapan data dari Bapak Ibu pemenang. Selain itu akan diberikan Certificate of Attendee pada webinar hari ini. Terima kasih. Terima kasih Susanti. Iya. Dan Bapak Ibu juga bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut untuk Blanko seperti apa atau POC demo, mungkin nanti bisa menghubungi MII atau TTS. TTS dalam hal ini nanti diwakili oleh Ibu Putri selaku Product Sales dan juga Ibu Dewi selaku Business Development Manager. Untuk di MII sendiri bisa menghubungi saya yaitu ADM Nurfiansyah atau bisa menghubungi Solution Architect Pak Clinton Willianto. Terima kasih. Oke, untuk kuisnya kita tunggu bentar lagi. Tunggu 1 menit lagi, jika tidak ada penambahan kita start dari di menit 10.46. Oke, mungkin menitnya sudah 10:46. Untuk kuisnya kita bisa start dari sekarang. Kita mulai. Selamat mengerjakan Bapak Ibu untuk kuisnya. Sebagai informasi untuk pemenang kuis hanya ada dua orang pemenang yaitu juara 1 dan juara 2 ya. Juara 1 mendapatkan voucher senilai 300.000, kemudian yang juara 2 mendapatkan voucher senilai 200.000. Jadi mungkin 2 teratas ya yang akan menang. Betul Susanti. Di posisi pertama masih ada Bapak Yukon dari Kan, yang posisi kedua ada Bapak Sigit dari Sudan. Masih ada yang mengerjakan, kita tunggu 1 menit lagi.
Ya, mungkin untuk kuisnya sudah pada selesai, kita end dari sekarang. Selamat kepada Bapak Budiha dan Bapak Yongong. Oke, Terkait pemenang bisa mengisi feedback form juga. Dan untuk Bapak Ibu yang belum menang juga boleh mengisi feedback form karena akan mendapatkan sertifikat of attendee pada webinar hari ini. Oke, mungkin Susanti untuk tolong kuisnya. untuk pemenang dicatat ya. Nanti kita hubungi via email. Oke, mungkin untuk kuisnya sudah selesai. Nanti saya kembalikan ke Mas Ade. Masuk ke sisi door prize ya. Dari sisi door prize-nya dari Mas Ade. Coba dari Susanti ada kemarin. Aku udah coba cek enggak. Oke, sebentar. Di mana ya, Mas? Sorry. Oke, Bapak Ibu mau ditunggu sejenak ya. Sedang dipersiapkan untuk door prize-nya. Mungkin ada beberapa ya Bapak Ibu yang ingin konsultasi nantinya atau lebih deep lagi untuk bisa mengetahui Blanko sejauh mana fiturnya maupun dan lain-lainnya, nanti bisa hubungi MII. Dalam hal ini bisa hubungi saya atau juga bisa kontak di WA saya dan juga email. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin join door prize bisa mengisi feedback form karena untuk data dari door prize akan kami ambil dari feedback form. Mungkin kita tunggu 1 menit ya untuk mengisi feedback form-nya. Boleh di-share kembali, Rachel, untuk feedback form-nya. Oke, Bapak Ibu, untuk feedback form-nya sudah di-share kembali oleh tim kami. Mohon diisi jika ingin mengikuti sesi door prize. Kita tunggu di menit 10:54. Oke, untuk menitnya sudah
10.54 kita tarik datanya dan selanjutnya kita langsung lanjut ke sesi door prize. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Untuk sesi door prize-nya mungkin kita mulai dari sekarang. Kita mengambil satu pemenang dari door prize yang akan mendapatkan Rp500.000. Kita putar terlebih dahulu. Oke. Selamat kepada Bapak Kevin Hindarto. Apakah masih stay pada webinar hari ini? Mungkin kalau masih stay boleh menuliskan Lalu hadir di kolom chat. Atau boleh dijawab aja, nggak apa-apa, langsung dipakai sound aja. Oke. Masih ada pakai? Mungkin kalau pakai sound boleh tolong Rachel untuk mic-nya di. Oh, hadir. Nyalakan. Ada di chat. Oke, masih hadir ya. Jadi oke, untuk pemenangnya Bapak Kevin Hindarto. Selamat Bapak mendapatkan Rp500.000. Untuk hadiahnya nanti akan dikontak dari tim MII. Oke, terima kasih. Mungkin untuk sesi door prize-nya juga sudah selesai. Saya kembalikan ke Mas Ade. Silakan. Oke, terima kasih Susanti. Oke, dengan demikian untuk sesi hari ini sudah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta webinar. Untuk pemenang juga nanti akan dihubungi. Untuk pemenang pertanyaan, pemenang kuis dan juga pemenang door prize nanti akan kami hubungi via email. Dan kami harapkan Bapak Ibu juga bisa mengisi form feedback yang sudah diberikan di kolom chat. Terima kasih dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Kemudian terima kasih saya untuk tim TTS ya, Pak Joni, Bu Putri, Bu Susan terutama, dan juga Bu Dewi. Kemudian Kelvin, thank you so much. Thank you. Thank you Alright, for thank you. Simon. No worries. Thank you. Terima kasih semua. Terima Harap kasih semuanya. boleh pergi Indonesia jumpa face to face soon enough. Ya, thank you. Terima kasih Ya. semua. Thank you Pak Terima kasih Calvin, semuanya. Tony, TTS Team, Ya. dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Selamat siang. Oke, terima Selamat kasih siang. Pak Clinton. Harap boleh jumpa soon enough. Yes. One step forward, two steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. I don't need convincing at all because I know what I want. Baby, can't you figure it out? What's going on in your heart? What's it gonna take for you to love me? What's it gonna take for you to show feels, yeah. I've been trying to take it slow, but my patience low. Think it's time you let me know. What's it gonna take for you to love me? Yeah.
tickle you to love me? What's it gonna tickle you to show fusion? I've been trying to take it slow, but my patience low. Fingers grab you, let me know. What's it gonna tickle you to love me? Yeah. One step forward, two steps backwards, yeah. Time's out, run out to use those big words, yeah. I don't need convincing at all because I know what I want. Baby, dig deep, it's time to make a move on my heart. What's it gonna tickle you to love me? What's it gonna tickle you to show fusion? I've been trying to take it slow, but my patience low. Fingers grab your leg.